Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video keanekaragaman hayati, yaitu hewan capung yang ada di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pengamatan capung ini dilakukan di Dusun Karangsidemen Bawak, sebuah dusun yang terletak di wilayah Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dusun ini berada di daerah kaki gunung dengan kondisi alam yang masih sangat alami dan asri, yang dikelilingi oleh sawah yang luas, aliran sungai kecil, semak belukar, dan pepohonan. Tempat ini menjadi salah satu habitat yang sangat cocok bagi capung untuk hidup dan berkembang biak. Lokasi ini dipilih sebagai titik sampling karena lingkungan alaminya yang masih terjaga dengan sumber air bersih dan vegetasi yang mendukung kehidupan berbagai jenis serangga, termasuk capung. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana capung hidup di lingkungan ini, serta mengenal jenis-jenis yang berhasil diamati langsung di lapangan. Pada pengamatan ini, saya tidak menangkap capung. Saya menggunakan kamera dengan lensa tele yang bisa memperbesar gambar dari jarak jauh. Dengan cara ini, saya bisa mengambil foto capung tanpa mengganggu atau menyentuh mereka secara langsung. Capung dipoto saat mereka hinggap di daun, batu, atau ranting. Metode ini lebih aman bagi capung dan tetap memberikan hasil dokumentasi yang baik. Capung ini bernama Orthotrum sabina dari famili Libellulidae. Ciri khasnya adalah tubuh hijau keabu-abuan dengan garis hitam di punggung serta mata besar yang hampir menyatu. Sayapnya terbuka saat hinggap, menandakan bahwa ia termasuk capung sejati dari Subordo Anisoptera. Jenis capung ini sangat umum dan sering terlihat di lingkungan sekitar, terutama di sawah, pinggir sungai, atau tempat yang panas dan terbuka. Yang kedua, capung ini bernama Subordo Anisoptera, adalah capung sejati yang sering kita lihat di sekitar sungai, sawah, dan tempat terbuka. Ciri-cirinya yaitu tubuh besar, mata besar dan hampir menyatu, serta sayap terbuka ke samping saat hinggap. Capung ini aktif di siang hari, terutama saat cuaca panas. Banyak jenis capung Anisoptera yang bentuk dan kebiasaannya mirip dengan Orthotrum sabina, seperti suka hinggap di ranting dan terbang cepat di tempat yang panas. Yang ketiga, capung ini bernama Neurothemis terminata, termasuk dalam famili Libellulidae. Ciri khasnya adalah warna merah mencolok pada tubuh dan sebagian besar sayapnya, sehingga sangat mudah dikenali. Capung ini sering ditemukan di area terbuka yang lembab, seperti pinggir sawah, kolam, atau saluran air. Saat hinggap, sayapnya terbuka lebar ke samping, ciri umum capung dari Subordo Anisoptera. Neurothemis terminata cukup sering ditemukan di lingkungan alami, terutama di saat cuaca cerah. Yang keempat, capung ini bernama Brachytemis contaminata dari famili Libellulidae. Ciri utamanya adalah tubuh berwarna kuning dan sayap yang sedikit berwarna jingga di bagian pangkal. Capung ini sering ditemukan di tepi saluran air, sungai kecil, dan sawah, terutama di tempat yang terkena sinar matahari langsung, seperti capung Anisoptera lainnya. Ia membuka sayap saat hinggap dan aktif terbang di siang hari. Yang kelima, capung ini bernama Orthotrum albistylum dan termasuk dalam famili Libellulidae. Ciri khas capung ini adalah tubuh berwarna biru keabu-abuan pada jantan dewasa, dengan sayap bening dan bintik hitam di ujungnya. Capung betinanya biasanya berwarna coklat kekuningan. Capung ini sering ditemukan di sekitar air, seperti di pinggir sawah, kolam, atau saluran irigasi. Yang keenam, capung Zygoptera, famili Chenagrionidae. Capung ini dikenal sebagai capung jarum karena tubuhnya yang ramping dan panjang seperti jarum. Warna tubuhnya biasanya cerah, seperti biru atau hijau, dengan corak hitam di bagian punggung. Sayapnya bening dan sempit, dan saat hinggap, sayap ini dilipat rapi di atas tubuh. Capung Zygoptera sering ditemukan di sekitar perairan yang tenang seperti kolam, rawa, atau sungai kecil. Jantan biasanya memiliki warna yang lebih cerah dibanding betinanya. Yang ketujuh, capung Telebasis dari famili Chenagrionidae. Capung Telebasis termasuk capung jarum dengan tubuh ramping dan warna yang mencolok. Dengan warnanya yang merah cerah, ukurannya kecil dan seperti capung jarum lainnya. Sayapnya bening dan dilipat di atas tubuh saat istirahat. Capung ini biasanya ditemukan di dekat perairan yang tenang, seperti rawa, kolam, atau danau kecil.
Warna merah menyala pada jantan membuatnya mudah dikenali, sementara betinanya cenderung lebih pucat. Mereka aktif di siang hari dan memakan serangga kecil di sekitar air. Yang kedelapan, capung Agriocnemis pygmaea dari famili Choenagrionide. Capung ini termasuk jarum terkecil di dunia. Ukurannya sangat kecil sampai-sampai sering tidak terlihat. Capung jantan biasanya berwarna hitam dengan ujung perut berwarna hijau atau biru. Betinanya bisa berwarna kuning, hijau, atau coklat muda. Capung ini suka hidup di sekitar sawah, rawa, atau kolam yang tenang. Meskipun kecil, dia sangat gesit dan cepat terbang. Kehadiran capung ini menandakan bahwa lingkungan di sekitarnya masih bersih dan sehat. Yang kesembilan, capung Choephera marginipes dari famili Choenagrionide. Capung ini termasuk jenis capung jarum dengan tubuh ramping dan warna yang lembut. Biasanya berwarna coklat muda atau kekuningan dengan garis-garis halus di tubuhnya. Choephera marginipes sering ditemukan di sekitar sungai kecil, kolam, atau rawa yang teduh. Saat istirahat, sayapnya dilipat rapi di atas tubuh seperti capung jarum pada umumnya. Gerakannya tenang dan tidak terlalu cepat. Kehadirannya sering jadi tanda bahwa air di sekitar tempat itu masih bersih dan alami.